Selamat pagi dunia. Oke, hari ini gue semangat banget buat video karena nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Gue pengen bikin video aja, cuman ya nggak ada apa-apa pokoknya. Nah tapi karena belakangan ini viral tentang masalah yang Joker, terutama di Instagram ataupun di TikTok juga viral sih. Jadi gue berencana buat ngebahas si Mas Joker itu dengan kalian semua sih. Cuman masalahnya karena bangun pagi-pagi gini, perut otomatis langsung lapar lah, ya kan. Nah, kayaknya gue bakalan bahas itu sambil makan deh. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil gue kan kereta lewat. Jadi buat belum yang tahu, rumah gue itu deket banget rel kereta. Cuman keretanya ini adanya itu setiap setengah jam sekali atau 1 jam sekali gitu. Ya cuman sekalinya lewat kayak ngeganggu banget, kayak polusi suara. Ya gitulah, nggak penting juga sih ya. Ya udah gitu aja, pokoknya kita bakalan bahas si Joker dari sudut pandang gua sambil gua makan ya. Oke, bentar ya, gua ambil makan dulu. Oke, makanannya udah siap. Dan gue lagi ngapain? Kita bakal ngapain? Anjir, tiba-tiba gue insomnia. Amnesia. Dibenerin dong. Jelas banget. Jelas banget sih gue. Bodo amat. Oke, seperti yang gue bilang tadi, hari ini gue bakal ngebahas Mas Joker dari sudut pandang gue pastinya. Ya apaan sih? Rumah gue tuh banyak banget nyamuk, kenapa ya? Ya karena kotor. Enggak, sebenarnya rumah gue tuh rapi, cuman apa ya? Udahlah, kita mending bahas Joker aja ya. Jadi buat kalian yang belum tahu masalahnya, gue ini dulu ya, gue ceritain dulu nih, gue rentetin dulu permasalahannya. Jadi ada satu orang Jepang di malam Halloween, yaitu pada tanggal 31 Oktober, dia berdandan dengan setelan khas si Joker, pakai jas ungu, pakai ya gitulah pokoknya kayak di film Joker gitu persis. Nah cuman warna rambutnya itu warna pirang, jadi kurang cocok sebenarnya sih. Terus dia pakai kacamata. Selama gue nonton Joker beberapa versi nggak ada yang pakai kacamata. Nah cuman ini yang pakai kacamata. Jadi ya sebenarnya kurang Joker sih sebenarnya. Kalau dibilang Joker juga kurang tepat karena ya itu dia kan. Udahlah ya, nggak penting sebenarnya. Oh ya, dia berdandan kayak si Joker karena kan di malam Halloween ya, jadi nggak ada yang curiga juga kan, karena dia ini beraksi di wilayah Shibuya kan. Nah di wilayah Shibuya ini banyak banget orang-orang ngumpul dan pakai kostum gitu, jadi kayak banyak pakai kostum hantu lah, pakai kostum aneh-aneh lah, pokoknya kayak gitulah. Nah orang-orang jadi nggak ada yang curiga dong, karena dia karena beranggapan kalau misalkan dia juga sedang merayakan si hari Halloween itu, malam Halloween itu. Kejadiannya ini di kereta bawah tanah. Jadi yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kalian, kalau misalkan kalau di kereta bawah tanah itu kan masuknya lewat terowongan-terowongan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada masalah di tengah jalan pun, kalau misalkan keretanya berhenti, nggak ada yang bisa keluar. Karena karena yang emang nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada tempat keluarnya. Nah dia melancarkan aksinya di situ, di kereta bawah tanah. Tiba-tiba dia mengeluarkan pisau. Ada yang bilang pisau, ada yang bilang pedang. Cuman ya pokoknya benda tajam lah. Dan mulai menusuk
mulai nusukin pisaunya ini ke orang-orang. Nah, banyak versi sih yang bilang kayak apa namanya, sebenarnya yang ditusuk cuman 1 orang, ada juga yang bilang 3 orang, ada yang bilang 17 orang ditusuk. Cuman semua berita bilang kalau misalkan 17 orang ini luka. Nah, tapi ada yang bilang 17 orangnya ini semuanya ditikam, ada yang bilang luka ringan karena apa namanya, karena suatu hal yang lain. Nah, suatu hal lain ini apa? Jadi si Joker ini bukan cuman apa namanya, bukan cuman melancarkan aksinya dengan cara menusukkan pisaunya kepada orang, tapi ternyata dia membawa apa namanya, kalau nggak salah 5 liter air keras gitu yang buat apa namanya, yang bisa menjadi pemicu api gitu. Jadi dia bakar apa, dia tuangin ke jok keretanya, baru dia bakar. Nah, suatu hal yang lain ini yang tadi gue bilang suatu hal lain, katanya kebanyakan orang itu luka ringan maksudnya karena menghirup asap kebakaran itu, dan bukan ditusuk. Nah, yang ditusuk ini cuman nggak tahu ya versi yang versi yang sohihnya nggak tahu yang berapa orang, cuman katanya nggak semua orang itu yang luka itu ditusuk sama dia cuman tusuk beberapa orang doang. Nah, setelah itu orang-orang pada berlarian tuh. Keretanya ini berhenti, untungnya tepat di stasiun pemberhentian. Nah, orang-orang pada berlarian, terus habis itu pada keluar lewat jendela gitu. Pokoknya kalau ada videonya viral banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat videonya, orang-orang pada lari ngibrit gitu, dan sampai barang-barangnya ketinggalan, sepatunya ketinggalan semua gitu. Ya pokoknya mengerikan lah, situasi di situ tuh mengerikan. Dan yang gak habis pikirnya, ketika polisi datang menghampiri si Joker ini, si Mas Joker ini, ternyata si Mas Joker ini tidak ada rasa ketakutan ataupun rasa, pokoknya santai aja gitu loh. Kejadian di situ tuh terlihat dia sedang pokoknya dari salah satu video, orang yang videoin, dia itu lagi duduk di apa namanya, di kursi keretanya sambil apa, kayak kakinya tuh nyila gini tuh sambil ngerokok gitu. Jadi kayak apa ya, kayak orang-orang apa ya, apa sih, iya pokoknya sama persis kayak yang di scene-nya film Joker gitu. 何やらかしてんだよ。いる。ここいる。どうやってつける？ Sebenarnya film Joker gak gini-gini amat sih. Udahlah pokoknya gitu ya. Jadi kayak pas didatengin polisi dia nyantai aja gitu, kayak sambil ngerokok. Emang apa namanya, ya udah tinggal ditangkap aja gitu, nggak ada perlawanan sama sekali juga. Nah iya, jadi kayak gitu ceritanya itu. Ya pokoknya kurang lebihnya rentetan masalahnya tuh kayak gitu. Nah, ketika ditangkap sama polisi dan apa namanya, ditanyain masalah alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut, ternyata karena salah satu alasannya adalah karena dia sedang depresi. Dia baru aja di PHK dari tempat kerjanya, dan masalah tentang persahabatannya, maksudnya masalah tentang tentang hubungannya ini sedang dalam masalah gitu katanya. Jadi dia berencana untuk apa namanya, membunuh sebanyak mungkin orang agar dia bisa divonis mati, kata dia gitu. Ya apa ya, nggak tahu ya maksudnya jalan pikirnya kayak gimana, cuman yang gue anggap
dia itu pengen lari dari masalah yang dia hadapi. Jadi mending lebih baik mati dengan cara merugikan orang lain, untuk dia kabur dari semua masalah gitu. Nah, kalau gue baca artikel-artikel yang ada, ternyata si Mas Joker ini udah merencanakan aksi pembunuhan ini dari bulan Juni apa Juli gitu. Jadi dia memesan pisaunya dari internet. Nah, ini nih sebenarnya yang gue bingung. Kenapa mesennya harus dari internet? Jadi ini makin membikin bias ini yang dia pakai itu pisau atau sebenarnya pisau atau pedang. Karena kalau misalkan pisau, ngapain beli di internet? Kan di IKEA ada, di home center ada, nggak perlu gitu. Kegiatannya, pergerakannya itu boros gitu. Ya gitu. Nah, kenapa dia milih di malam Halloween? Karena yang tadi gue udah bilang, di malam Halloween ini banyak banget orang Jepang ngumpul untuk merayakan si malam Halloween ini gitu. Dan mau berpakaian seperti apapun, mau pokoknya mau dandan seaneh apapun, orang-orang gak bakal curiga karena emang kebanyakan orang ya berdandan aneh gitu loh di malam itu ya. Jadi mungkin ya kalau misalkan bawa pisau pun mungkin orang ngiranya itu pisau bohongan karena ya bagian dari aksesoris gitu. Sebenarnya kenapa gue bahas ini? Karena dari sudut pandang gue, si Mas Joker ini adalah orang baik yang tersakiti. Karena apa ya? Dari aura yang dia pancarkan, dari caranya melakukan pergerakan, sebenarnya dia itu tidak ada tidak ada kesan tidak ada aura-aura jahat, masih gimana ya? Dia berusaha untuk terlihat jahat, cuman yang gue lihat dari videonya, dia ini tidak kayak serasa dipaksakan gitu loh, kayak serasa dipaksakan biar terlihat jahat. Kalau misalkan orang nanya-nanya kenapa lu bisa tahu kayak gitu, kelihatan deh rambut pirangnya. Karena tadi selama gue nonton film Joker nggak ada Joker rambut pirang gitu. nggak sih, itu nggak ada faedahnya sama sekali. Maaf ya udah menyita 1 menit waktu kalian. Dampaknya bagi gue, khususnya gue ya, gue setelah mendengar berita itu, gue beberapa kali naik kereta kan. Nah di kereta itu gue pribadi rasanya lebih protektif sih. Kalau dibilang parno mungkin ya, parnoan, karena kalau misalkan ada orang yang orang ngedeket ke arah gue sedikit aja, kayak gue langsung bawa pisau nggak nih orang, ya gitulah, mungkin memberikan sedikitnya dampak kepada diri gue sih pribadi ya. Nggak tahu kalau misalkan orang-orang yang lain juga, gue yakin bakal sedikit banyaknya terkena dampaknya juga sih, entah itu dampak ketakutannya atau dampak ingin membunuh juga. Ya kan ini juga karena diekspos media, ya banyak orang yang stres juga bakalan mikir kalau misalkan wah keren juga nih jadi Joker, bisa viral juga nih ngebunuh orang. Ya itu juga sih masalahnya. Ya, jadi sebenarnya itu aja sih yang pengen gue bahas. Jadi
Ya itulah. Semoga ini video ada faedahnya sebenarnya. Aku juga tidak menemukan sih sebenarnya. Cuman ya sebenarnya gue pengen ngobrol aja sih sama kalian nih. Ya udahlah, ya. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Ya itu hak kalian. Oke, udah gitu ya.